Oke, kembali lagi dengan saya Putri di Sobi Kasir, sahabat pintar solusi usaha. Jadi sebelum kita mulai video kita kali ini, jangan lupa untuk selalu klik like dan subscribe untuk semua video kami karena akan membahas banyak sekali tips dan trik juga produk sekitar Asia. Oke. Jadi kali ini kita nggak akan unboxing produk lagi dengan Putri, tapi kali ini kita akan membahas produk apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuka sebuah minimarket. Oke, jadi sekarang kita langsung bahas produk-produk apa aja sih yang kita butuhkan untuk membuka sebuah minimarket. Yang pertama, kan kita mau buka minimarket, otomatis kita butuh yang namanya rak produk. Kenapa? Karena di sini kita mau mengadopsi sistem dari si Indo dan Alfa, dan dimana dengan adanya rak minimarket ini akan memberikan kenyamanan lebih kepada pengunjung untuk memilih-milih produknya. Jadi tanpa harus diambilkan, tanpa harus ditungguin dan lain sebagainya. Jadi bisa memberikan self service gitu. Dan di sini itu setelah diterapkan itu terbukti meningkatkan penjualan dari si internal Alfa ini. Dan karena kita juga lihat dari hidup masyarakat itu lebih suka untuk berbelanja di minimarket yang bentuknya seperti itu. Jadi yang dia tuh menerapkan konsep self service gitu, langsung ambil sendiri dan nanti tinggal bayar aja di kasir. Jadi setelah kita menyediakan rak, kita bisa menyusunnya berdasarkan dari kategori. Jadi si produk-produk dairy atau susu di sini, terus kemudian produk-produk yang untuk kesehatan di sebelah sana, terus kemudian untuk makanan-makanan snack-snack di satu dan lain sebagainya. Nah itu tujuannya untuk memudahkan si customer dalam berbelanja. Oke, selanjutnya setelah kita bahas rak, kita berlanjut ke peralatan selanjutnya yang kita butuhkan, yaitu yang pertama dan yang paling penting untuk kita butuhkan adalah software kasir. Jadi untuk software kasir ini tuh pilihnya sekarang udah banyak banget, ada yang Android based, ada yang Windows based. Nah, dan ini untuk pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian lebih nyaman menggunakan Windows atau lebih nyaman menggunakan Android kayak gitu. Dan dan sebelum membeli software, kalian bisa memastikan produk itu kapasitasnya sampai berapa jenis produk. Jadi misalkan nih yang kita omongin soal jenis di sini tuh, misalkan ada Masako beratnya 125 gram dan Masako 500 gram. Itu akan dihitung sebagai dua jenis produk yang berbeda untuk di softwarenya. Nah jadi make sure dulu sebelum kalian beli software, si software itu bisa menampung sampai ribuan piece, karena biasanya minimarket itu produknya sampai ribuan sih kayak gitu. Karena kan di sini per gramnya akan dibaca sebagai produk yang berbeda. Oke, selanjutnya kalau misalkan kalian udah pilih si software ini, kalian misalkan pilih Android, kan bisa pilih touchscreen yang dia itu Android based dan support si software ini kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian pilih yang Windows, kalian bisa menggunakan CPU, kalian bisa menggunakan laptop, atau kalian bisa juga menggunakan pos kasir. Nah, itu jadi tergantung lagi ke kebutuhan kalian kayak gitu. Terus yang ketiga, kalian bisa pilih printer kasir. Nah, printer kasir ini macamnya ada dua, jadi ada printer kasir dot matrix dan ada printer kasir thermal. Nah, untuk printer kasir dot matrix sendiri itu yang mana sih? Jadi printer kasir dot matrix itu printer kasir yang kertasnya bisa rangkap. Jadi kertasnya itu bisa sampai rangkap 3 atau rangkap 4 yang nantinya di beberapa minimarket itu digunakan sebagai arsip atau filing. Nah, terus kalian juga bisa pilih yang thermal. Jadi kalau thermal itu hanya ada satu rangkap aja. Dan kertas yang digunakan berbeda. Kalau untuk kertas thermal ini tidak bisa rangkap ya. Jadi arsip dari tokonya itu cuma ada di software aja gitu. Sedangkan kalau misalkan dot matrix itu kita punya arsip yang bentuknya hard. Jadi di sini pemilihan printernya disesuaikan dengan kebutuhan dari kalian. Jadi kalian butuh untuk filing atau tidak, nah itu tinggal disesuaikan aja. Nah, dan untuk printer ini sendiri tuh ukurannya ada macam-macam. Ada kalau untuk thermal ada ukuran 58 dan 80 untuk lebarnya. Jadi tinggal sesuaikan aja kalian mau lebar kertasnya itu seberapa. Kalau misalkan kalian ngerasa 58 itu udah cukup, ya udah, nggak usah beli yang 80. Kalau misalkan kurang lebar ya kalian bisa beli yang 80. Oke, jadi selalu ada opsi kan. Nah, selanjutnya yang ketiga setelah
printer, setelah CPU dan software, itu kalian bisa cari laci uang. Nah, laci uang ini sendiri adalah fungsinya untuk memproteksi penghasilan dari si toko ini tadi. Kalau misalkan si kasirnya lagi ke kamar mandi atau seperti apa, dan itu posisi dia lagi jaga sendirian, si laci uang ini bisa dikunci. Jadi meskipun ada orang asing yang jahil gitu ya, ngotak-ngatik untuk transaksi, nah si laci ini bisa nggak kebuka kayak gitu. Dan juga selain proteksi sebagai kasir, juga laci uang ini bisa digunakan untuk memproteksi si owner. Jadi si owner ini bisa tahu ngapain sih si kasir ini buka laci tanpa transaksi. Tapi balik lagi, itu semua tergantung dari fitur softwarenya. Oke, selanjutnya yang kelima, kalian bisa pilih scanner. Nah, scanner ini fungsinya untuk membaca barcode. Dan ada dua jenis scanner, jadi ada yang handheld atau dipegang tangan, dan ada yang duduk. Fungsinya juga berbeda-beda, dan itu akan kita bahas di video selanjutnya untuk yang lebih detailnya. Nah, itu kalian bisa pilih kalian mau yang handheld atau mau yang duduk kayak gitu. Kalau misalkan yang duduk ya berarti unitnya tanpa kalau misalkan kalian pilih yang duduk, yang bisa kalian angkat adalah produk kalian. Jadi seperti ini, nanti langsung di scan aja, produknya langsung dilewatkan gitu. Tapi kalau misalkan kalian pilih yang scan, ya berarti harus diambil dan dikatkan ke produknya seperti ini gitu. Oke, jadi hal terakhir yang kalian butuhkan adalah sebuah printer barcode. Fungsi dari printer barcode ini sendiri adalah untuk melabeli produk-produk kalian yang belum punya barcode. Nah, kalau misalkan kalian pernah merhatikan nih, di produk-produk yang merupakan keluaran pabrik, pasti itu sudah ada barcode-nya. Jadi mereka sudah menyediakan barcode di sini. Nah, untuk produk-produk seperti ini yang sudah memiliki barcode, kalian tidak perlu lagi yang namanya mencetakkan produk itu. Mencetakkan barcode untuk produk itu. Jadi kalian bisa langsung pakai barcode di sini untuk diinput di software kalian. Dan jangan lupa untuk namanya harus lengkap. Misalkan nih, ini aku nggak di endorse ya. Misalkan nih, contoh aja ya, untuk memasukkan nama barang di software. Nah, ini kan harus masukin lengkap nih, Vaseline, Intensive Care, terus berapa ratus mili gitu. Kalau misalkan dari satu produk seperti ini kalian punya 3 jenis, misalkan ada 200, 400, sama 125, itu harus input menjadi 3 produk yang berbeda, akan terbaca sebagai 3 produk yang berbeda. Padahal juga sama-sama Vaseline Intensive Care, karena ada bedanya di milinya. Nah, kenapa harus disebut berbeda? Karena ya tadi itu ada harga pembelian, ada harga penjualan, dan itu tentunya berpengaruh ke untung yang kalian hasilkan tiap minggunya. Dan gak mungkin input sama dong, ya kan? Itu. Nah, jadi bisa untuk melabeli produk-produk yang belum punya barcode. Misalkan nih kalian terima produk dari UMKM yang belum ada barcode-nya, nah itu bisa kalian labelin sendiri. Nah, untuk labelnya itu, kalau misalkan kalian cetak label sendiri, kalian bisa mengisi labelnya dengan kode produk, terus kemudian expired date, kemudian kalian juga bisa sertakan namanya. Nah, nanti akan aku sertain contohnya di sebelah kanan, oke? Untuk contoh barcode-nya. Oke, jadi mungkin itu aja sih produk-produk yang kalian butuhkan untuk membuka sebuah minimarket. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu timbangan digital, tapi di sini sifatnya opsional karena kalau misalkan kalian nggak jual sesuatu yang harus ditimbang sih, itu optional banget gitu, jadi nggak perlu yang harus disediain. Tapi kalau misalkan kalian jual seperti telur, seperti sayuran dan lain sebagainya, itu kan mungkin bisa masukkan ke list juga, kalian harus membeli sebuah timbangan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan habis ditimbang terus kalian labelin, itu juga bisa gitu. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like dan subscribe, jadi kalian bisa langsung mendapat update-update terbaru dari Shopee Kasir. Oke, sekian video kita kali ini. Untuk nextnya mungkin kita akan membahas bisnis-bisnis yang lain, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya, jadi kalian bisa langsung mendapat notifikasi terkait video-video terbaru kita. Oke, terima kasih.